Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau New Normal Life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Dalam tatanan normal baru ini, aktivitas peribadatan diaktifkan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan dengan tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Ibadah kita hari ini juga disiarkan secara langsung atau live streaming sehingga saudara-saudari kita yang tidak dapat hadir karena kondisi tertentu juga dapat mengikuti ibadah ini. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita menerima khotbah dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita menyanyi dari nyanyian Hidung Baru nomor 217, bait pertama dan bait yang kedua, Semua yang Tercipta. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil
hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu dalam memungkinkan dan melayakkan kami berbakti kepada-Mu hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas IKE yang kita baca dari Kejadian 18 ayat yang pertama hingga yang ke-15 dengan judul Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah melihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampau hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah istirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham sudah pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambillah 3 sukat tepung yang betul baik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang lembut dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolahnya itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan berdirilah di dekat mereka bahwa pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di mana kasar istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya dan katanya, akan dilahirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa.
Berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara. Amin. Jemaat Tuhan, kita merespon pembacaan Alkitab tadi dan juga mempersiapkan diri memasuki pelayanan firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Pujian, Firman-Mu berkata Kau besertaku. Sebelum saya membaca dan memberitakan firman Tuhan bagi kita,
Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tunduk di hadapan-Mu dan mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati hidup kami dari waktu ke waktu hingga pada saat ini. Kami bersama akan mendengar pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga hamba-Mu yang memberitakan dapat membahasakannya dengan kebenaran dari Tuhan. Demikian juga jemaat kami yang mendengarkannya dapat mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita dan menjadi dasar pemberitaan Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8 dengan perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajarkan dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja untuk tuayan itu." Perikop selanjutnya, Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah atau di mana saja? Kiranya kita senantiasa sehat, bahagia, dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Orang Kristen tidak asing dengan dua kata. Kata yang pertama panggilan, kata yang kedua keputusan. Dua kata tersebut diketahui dari Alkitab. Misalnya, Abraham dipanggil Allah dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Dipanggil dari Ur Kasdim kepada tanah perjanjian atau Kanaan. Dan Allah membuat keturunan Abraham ini sangat banyak. Dan kemudian Allah memberkati seluruh keturunannya. Dalam nats kita pada hari ini, Matius pasal 1, Yesus memanggil 12 murid dan mengutus mereka. Adapun tujuan
pemanggilan dan pengutusan adalah mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Mereka pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel dan memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Dasar dari panggilan dan pengutusan itu sendiri adalah Yesus, di mana Yesus berkeliling dari kota ke desa. Yesus mengajarkan dari satu tempat peribadatan ke tempat peribadatan yang lain. Ia penuh kuasa, melakukan tanda-tanda mujizat, menyembuhkan orang sakit, mencelikkan orang buta, membangkitkan orang yang mati. Dan dalam nas ini, ketika ia bertemu dengan orang banyak, ada belas kasihan karena ia melihat betapa lelah dan terlantarnya mereka. Dan ia berkata bahwa tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara-saudaraku, panggilan dan pengutusan bukan tanpa resiko, bukan tanpa tantangan. Ada penerimaan dan pasti ada penolakan. Oleh karenanya, murid-murid dipastikan untuk belajar, melihat penyertaan dan kuasa Allah, mengalaminya, dan kemudian menceritakan, memberitakan, dan melakukannya sebagaimana yang sudah Yesus lakukan. Mereka melihat kuasa dan wibawa Allah di dalam Yesus Kristus itu yang penuh kewibawaan, memberkati dengan memberi kecukupan. Ketika mereka mengadakan pelayanan, memberitakan Injil tanpa membawa bekal, Tuhan menyertai memberkati mereka melalui orang-orang yang mendengarkannya. Dan kemudian Allah memberi kuasa wibawa kepada mereka. Kalau mereka mau memberitakan Injil ke satu tempat ada penolakan, mereka harus mengambil sikap untuk tidak terus berada di situ, tapi terus bergerak ke tempat-tempat yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, panggilan dan pengutusan pun ditujukan kepada kita sebagai orang percaya. Panggilan untuk memberitakan kerajaan sorga, memberitakan Injil atau kabar baik, kabar sukacita. Sebagaimana dikatakan, kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudara, kita memastikan anggota keluarga kita, diri kita, orang yang ada di sekeliling sekitar kita, bahkan dunia umumnya, untuk dapat mendengar, kalaupun mereka menolak atau tidak menerima itu urusan mereka, tapi merupakan tanggung jawab kepada kita sebagai yang telah dipilih, dipanggil, diutus, adalah memberitakan, menyuarakan, menyampaikannya. Bukan kabar buruk yang kita sampaikan, tetapi kabar baik. Kabar baiknya adalah keselamatan atau surga yang kekal itu ada di dalam Yesus dan sudah diberikannya kepada kita. Tentu ini didasari dari amanat agung Tuhan Yesus, Matius 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara, terlebih pada saat di mana keadaan kita pada saat ini, kabar buruk melanda seluruh negeri, bahkan ada di sekeliling sekitar kita dengan wabah atau pandemi COVID-19 ini. Sebagai gereja, lembaga maupun perorangan, kita dipanggil, kita diutus untuk berada, hadir di tengah-tengah keadaan yang demikian. Kita menyatakan sikap berbela rasa, tidak kehilangan kasih ketika ada tetangga, ketika ada orang lain, ketika orang yang mungkin kita tidak kenal atau kita tidak lihat. Kita tidak kehilangan kasih untuk berbela rasa, untuk mendoakan mereka, untuk menyemangati mereka, untuk menghibur, untuk menopang mereka, untuk tidak menjauh, mengatakan bahwa atau
dengan kasus-kasus menolak mayatnya atau kemudian mengusir keluarganya dan sebagainya. Tidak demikian Bapak Ibu, kalaupun kita tidak kontak langsung, kita bisa mendoakan, kita bisa menyemangati mereka. Nah saudara-saudara, kita saling menghibur, kita saling menjaga. Bagaimana kita bisa saling menjaga? Menjaga diri kita, juga menjaga orang lain. Mematuhi protokol pemerintah, mengenakan masker. Memang ini tidak nyaman. Kita akan sesak napas, kita akan kepanasan karena tidak terbiasa. Tetapi Tuhan akan menaruh kuasa, semangat kepada kita yang tidak biasa ini menjadi biasa. Membiasakan mengenakan masker, membiasakan diri kita. Biasanya kita kalau bertemu itu bersalaman, bersentuhan. Tapi sekarang kita menjaga jarak, kita membatasi gerak-gerik kita. Bukan karena apa, tetapi karena kita menjaga diri kita, juga menjaga orang lain. Kita mencuci tangan kita. Biasanya kita jarang cuci tangan, sekarang kita lebih sering mencuci tangan. Kita juga menahan diri untuk berada di rumah, kecuali kalau terpaksa atau terdesak, misalnya mereka yang berusaha untuk kelangsungan hidup mereka. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dengan gereja hadir secara lembaga, secara pribadi, perorangan, dan seterusnya untuk di tengah-tengah berita buruk, kabar atau hal yang tidak mengenakan ini, kita hadir membawa kabar baik, damai sejahtera, sebagaimana yang telah difirmankan kepada kita melalui nas ini. Tuhan memberkati kita dan menolong kita agar kita terus bersemangat, sehat, dan memberitakan Injil Tuhan yang telah mengubah, memperbaharui hidup kita dimanapun kita berada melalui tutur kata, pikiran, dan perbuatan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita memasuki doa syafaat. Bapak Ibu yang berada di rumah atau dimanapun berada, bisa berdoa dalam hati bersama dengan saya, mengaminkan atau menyampaikan isi hati doa permohonan ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu kembali mengingatkan akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya, bahwasanya kami menghadirkan kabar baik, kabar sukacita yang telah kami terima di dalam Yesus Kristus. Demikian pun kami tidak menahan mulut kami, tetapi kami membuka mulut, membuka suara, menyampaikannya kepada sanak saudara sekeliling kami, memastikan mereka menerima dan memperoleh pengharapan. Ketika mereka berduka cita, mereka dihibur, dikuatkan, ditopang, dilawan. Ketika mereka sakit, Tuhan memberi kesembuhan, pemulihan. Tuhan memberi semangat agar mereka berjuang melawan segala sakit penyakit mereka, baik berada di dalam rumah mereka maupun di rumah sakit, baik karena terdampak atau terpapar virus COVID-19 ataupun sakit penyakit lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati pengobatan, perawatan para medis, dan melalui makanan, minuman, melalui dukungan doa dan semangat keluarga dari taulan mereka lekas pulih dan sembuh. Bapa dalam kerajaan surga, diberkatilah janda, duda, anak yatim dan piatu, mereka yang terlantar, mereka yang merasa terabaikan, tidak diperhatikan, bahkan mereka yang jauh daripada jalan kebenaran Tuhan. Tuhan menaruh kuasa,
Tuhan mengembalakan mereka, Tuhan menaruh hikmat kepada mereka, Tuhan membisikkan kebenaran di dalam hati sanubari pikiran, bahkan mereka kembali pulang kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami pada saat ini berdoa dan menyerahkan jemaat Tuhan yang bekerja, yang berusaha dari rumah maupun keluar rumah untuk kelangsungan hidup. Tuhan memberi kecukupan dan kelimpahan. Tuhan menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit, celaka, bahaya, malapetaka, kematian yang sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus diharapkan. Diberkatilah anak-anak kami, diberkatilah para orang tua, agar dalam cinta kasih dan kebersamaan saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan satu dengan yang lain, membangun kebersamaan untuk saling bergotong royong, membangun dalam menghadapi dan mengatasi situasi dan kondisi sulit apapun. Anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan, bahkan diharuskan belajar dalam rumah, dan mereka juga yang telah menerima hasil kelulusan, kendati keterbatasan mereka untuk bergerak, untuk beraktivitas, untuk bermain, untuk belajar. Kami mohon penyertaan dan hikmat, semangat yang daripada Tuhan dinyatakan atas mereka. Mereka terus berprestasi menjadi anak yang membanggakan. Demikian pun orang tua, untuk tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, untuk terus diberikan ide-ide, gagasan, dan kreativitas melawan kebosanan, melawan kejenuhan, dan juga dapat mengajar anak-anak dengan nilai iman, dengan nilai kehidupan. Bapa dalam kerajaan surga, diberkatilah mereka yang lanjut usia, yang sudah pensiun, yang melakukan tugas dan pekerjaan baik di dalam, di luar. Tuhan menaungi dan memberkati mereka. Kami pada saat ini mendoakan gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode resort dan sampai ke pelosok-pelosok desa. Jemaat Tuhan dan warga gereja yang bersekutu beribadah, memberikan persembahan. Tuhan memberkatinya, Tuhan melayakkan dan menguduskannya. Biarlah gereja-gereja Tuhan saling menopang, saling membangun satu dengan yang lain. Melalui firman-Mu yang terus diwartakan, diberitakan, Tuhan memberkati. Bapa dalam kerajaan surga, diberkatilah para pemimpin kami dan tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan menolong mereka agar dengan hikmat dan bijaksana untuk dapat mengatur, mengelola, membuat program-program yang baik, yang mensejahterakan, yang memberi keadilan, rasa aman, dan seterusnya. Terlebih-lebih dalam penanganan COVID-19 ini, kami berharap dengan pertolongan oleh kuasa Tuhan dapat dihalalkan, bahkan dapat berlalu daripada kami. Terima kasih ya Bapa, oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sebagaimana Tuhan mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita sampai kepada persembahan. Dengarkanlah nats persembahan Mazmur pasal 54 ayat 8. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan.
untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Kita memuji Tuhan dengan pelengkap hidup jemaat nomor 185 bait pertama dan kedua, Tuhan mengutus kita. Kami akan sampaikan berita jemaat pada hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2020 sebagai berikut, yaitu yang perlu kami sampaikan pelaksanaan ibadah Minggu di Gereja Bethesda Kereng Bangkirai dengan tatanan norma baru yang akan kita laksanakan kembali, yaitu gereja akan membuka kembali mulai hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 dengan berbagai ketentuan yang sudah disepakati. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa pada hari ini kita sudah menerima izin dari gugus tugas COVID-19 Kota Palangkaraya untuk dapat melaksanakan ibadah di gedung gereja ini. Nah, tentu saja dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk kita sepakati dan kita taati. Untuk itu perlu kami sampaikan beberapa poin yang ada dalam ketentuan ini adalah yang pertama, anggota jemaat yang bisa datang ke gereja ini untuk beribadah adalah dalam keadaan sehat. Apabila dalam keadaan kurang sehat, diharapkan tidak memaksa diri untuk dapat mengikuti ibadah. Sebaiknya dapat beribadah di rumah melalui live streaming yang siap kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk bisa disiarkan secara langsung. Yang berikut adalah anak-anak dan jemaat usia lanjut serta yang memiliki riwayat sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap COVID-19 untuk sementara tidak mengikuti ibadah. Dalam mengikuti ibadah tetap memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk gereja dan setelah keluar dari gedung gereja, memberikan diri diperiksa untuk suhu badannya pada saat pemeriksaan suhu badan oleh petugas, menjaga jarak duduk dengan menempati tempat duduk yang sudah disediakan,
menghindari kontak fisik dengan tidak memegang jemaat lain, bersalaman dan sebagainya, menghargai dan mentaati mereka yang ditugaskan di tengah-tengah jemaat untuk memastikan kesehatan kita semua. Untuk sementara, ibadah minggu cuma dilaksanakan satu kali, yaitu ibadah pagi yang dilaksanakan pukul 8 WIB. Apabila kehadiran jemaat dalam mengikuti ibadah ini melebihi tempat duduk yang sudah diatur dan disediakan oleh BPH, akan dibuka kembali ibadah minggu pada sore harinya. Yang kedua, pelaksanaan ibadah kategorial. Untuk kategorial seksi pelayanan pemuda dan remaja dan seksi pelayanan perempuan tetap dilaksanakan dan dapat menyesuaikan dengan tata ibadah dalam tatanan norma baru. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah dan perjamuan kudus untuk hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 akan kita laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah perjamuan kudus di gereja dilaksanakan 2 kali, yaitu pada pukul 8 WIB diikuti oleh jemaat yang berdomisili di lingkungan pelayanan 1, dan pada pukul 16 WIB diikuti oleh jemaat yang berdomisili di lingkungan pelayanan 2. Nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian schedule dan pelaksanaan ibadah untuk ibadah pengucapan syukur pekabaran Injil ini. Yang berikut, bagi warga jemaat yang tidak mengikuti ibadah perjamuan kudus di gedung gereja dan berkeinginan dilayani dalam perjamuan kudus di rumah masing-masing, dapat menghubungi BPH dan mengambil anggur serta rosti di sekretariat BPH Majelis Jemaat GKI Kereng Bangkirai setiap jam kerja. Yang berikut adalah berita lain-lain. Disampaikan kepada seluruh keluarga yang melaksanakan ibadah minggu di rumah maupun di gereja, bisa menyampaikan ucapan syukur dan kolektanya dan disampaikan kepada Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Kereng Bangkirai lewat bendahara majelis, baik di kantor Majelis Jemaat GKI Kereng Bangkirai setiap jam kerja mulai hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 8 sampai pukul 12 WIB. Selanjutnya, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Kereng Bangkirai mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan sepanjang minggu ini bagi yang jemaat yang berulang tahun. Panjang umur, Tuhan selalu memberkati. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Kereng Bangkirai pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Septewali STH yang melayani kita pada pagi hari ini beserta dengan seluruh jajaran tim yang melayani ibadah pada pagi hari ini. Kiranya pelayanan hari ini berkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen diakhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya pada Allah Bapa kuasa, haleluya, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darahnya, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana, percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, mengaku dosa, telah mengadakan dan haleluya. Haleluya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, ibadah kita telah selesai dan Tuhan memberkati kita. Amin.